Halo, Fajar di sini dan di video kali ini saya akan bahas 10 verbs atau kata kerja yang sering digunakan untuk bisnis ya atau pekerjaan di dalam perusahaan yang bisa membuat Anda terlihat lebih profesional. Namun sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu General English dan juga Business English. General English ini sifatnya informal ya atau digunakan pada informal event. Ketika kita ketemu keluarga ya, teman-teman, ini kita bisa gunakan ya, baik kata, kalimat, istilah. Ini kita bisa sampaikan kepada mereka secara santai atau relax ya. Tetap kalau ngomong ke orang tua kan harus hormat ya. Ke yang lebih tua tuh harus tetap ada attitude-nya lah ya. Berbeda dengan business English. Business English digunakan untuk yang sifatnya formal event. Formal event itu kayak aktivitas di sebuah organisasi ataupun corporate, perusahaan, ketemu klien, presentasi, meeting. Ini yang kita gunakan adalah business English. Karena dari sisi kata pun kita menggunakan higher level words ya, yang sifatnya pasti tidak sama dengan informal language ya. Dan impact ataupun dampak yang diberikan ketika kita memberikan sebuah uh, informasi menggunakan business English ini bisa memberikan powerful impression ya, sehingga orang akan lebih respect ya, lebih hormat sama kita ya, lebih percaya sama kita ya, karena melihat kata-kata kalimat yang keluar dari kita gitu ya. Apalagi kalau kita kerja di perusahaan, kita merepresentasikan sebuah perusahaan, berarti kita harus bisa menjaga nama baik perusahaan, dan kata-kata yang keluar dari kita pun harus yang baik, yang formal. Oke, langsung saja kita lihat contoh pertama. Di sini generalnya ada need ya. Need. Contoh kalimat, I need a few minor adjustments. I need a few minor adjustments. Business English itu kita bisa menggunakan kata require. Require ya. Kalau di generalnya need, di business Englishnya require. Contoh kalimat, I require a few minor adjustments. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua adalah got. Got. Ini verb 3 dari get ya. Contoh kalimat, I got your email. Oke, kalau disampaikan ke tadi keluarga, teman, oke lah. Tapi kalau dalam business English disarankannya received. Received. I have received your email. I have received your email. Oke, ini yang kedua ya. Yang ketiga, talk. Talk. Let's talk about the project. Let's talk about the project. Business English-nya dari talk adalah discuss. Discuss. Let's discuss about the projects. Let's discuss about the project. Setelah itu ada get in touch ya. Get in touch ini general banget ya, bisa dibilang bener-bener santai banget ya, informal banget. Contoh kalimat, I will get in touch with you for the next meeting ya. I will get in touch with you for the next meeting. Business English-nya adalah contact ya. Contact. I will contact you for the next meeting. I will contact you for the next meeting. Di nomor 4 tadi ada contact. Di nomor 5 ada give ya. Give. I will give the document. I will give the document ya. Business English untuk give adalah provide. Provide. I will provide the document.
I will provide the document. Menarik ya. Di nomor 6, kita ada travel plans. Travel plans ini apa sih? Kalau misalkan orang mau business trip ya, kunjungan kerja, ketemu klien, biasanya kan ada rencana-rencana nanti di sana ngapain, setelah itu schedule berikutnya apa. Nah, itu yang disebut travel plans. Contoh kalimat di Journal English-nya, we plan the travel plans for several weeks before the business trip. Ya. Untuk business English, istilahnya adalah itinerary. Itinerary. Contoh kalimat, we plan our itinerary for several weeks before the business trip. Ya. Jadi again di General English ada travel plans, tapi kalau di Business English kita pakainya itinerary. Next, let them know. Let them know. I will let the client know about the details. Ya, I will let the client know about the details. Dalam Business English kita menggunakannya inform. Inform. I will inform the clients for the details. I will inform the client for the details. Setelah itu kita punya tell why, ya. Ini informal, tell why. The manager tell about the terms and condition. Ya, the manager tell about the terms and conditions. Dalam Business English kita bisa pakai explain, ya. Jadi nggak telling why, tapi explain, ya. The manager explain about the terms and conditions. The manager explain about the terms and conditions. Nomor 9 ada talk more, ya. Talk more. Ini general atau informal. Contoh kalimatnya, please talk more about the program. Please talk more about the program. Dalam Business English kita pakainya elaborate. Elaborate, ya. Ngomong lebih banyak, jelaskan lebih banyak, ya. Please elaborate about the program. Please elaborate about the program. Ya, ada elaborate, ada elaborate, ya. Jadi sampaikan, jelaskan lebih dalam, lebih detail tentang hal tersebut. Oke, terakhir kita punya yang namanya fix. Ya. Fix, memperbaiki. We will fix the situation as soon as possible. We will fix the situation as soon as possible. Dalam Business English kita bisa pakai solve, ya. Solve. We will solve the situation soonest time possible. Ya. We will solve the situation soonest time possible. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai as soon as possible atau ASAP ya, ASAP ya, teman-teman bisa pakai soonest time possible. Jadi itu tadi 10 ya, kita recap saja 10 verbs yang sering digunakan dalam bekerja ya, dalam industri, bisnis, yang kalau teman-teman menggunakan Business English, ini bisa membuat Anda terlihat lebih profesional lagi. Oke, silakan dilatih setiap hari kalau bisa, sehingga nanti teman-teman bisa terlihat ya improvementnya. Alright, anyway, I'm Fajar. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. See you on the next video.